Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darmawan, NIM saya 198020. Saya dari Prodi Penjas 2019A dari STKIP PGRI Jombang. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran. Sebelumnya, tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian UAS oleh Bapak dosen yang bernama Bapak Pugu Setia Asmara. Terima kasih atas bimbingannya Bapak Pugu Setia Asmara. Selama ini sudah membimbing saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Apa sih perencanaan pembelajaran? Perencanaan pembelajaran merupakan catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Jadi seperti ini. Guru sebelum melakukan pembelajaran pasti melakukan catatan rincian-rincian dari awal sampai akhir supaya pembelajarannya lancar, runtut, dan jelas dan bisa dipahami oleh siswa-siswanya. Yang selanjutnya adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kalian pasti sudah paham, sudah tidak asing dengan nama KTSP. Saya jelaskan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang pendidik tertentu. Maksudnya adalah seperti ini. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidik. KTSP terdiri dari tujuan pendidik tingkat satuan pendidik, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidik, kalender pendidikan, dan silabus. Itulah penjelasan tentang KTSP. Lanjut ke bab 3. Bab 3 adalah pengembangan silabus. Pasti sudah tidak asing lagi dengan kata silabus. Yuk kita bahas. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk indikator, penilaian alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran. Dari standarnya kompetensi itu ada di situ. Penjabarannya melalui dari awal hingga akhir itu ada di silabus. Silabus harus mampu menjawab pertanyaan: 1. Apa kompetensi yang harus dikuasai siswa? Yang kedua, bagaimana cara mencapainya? Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui pencapaiannya? Itu yang bab ketiga. Lanjut kita ke bab 4. Materi silabus memang sangat banyak, jadi saya ambil intinya saja. Yang selanjutnya, pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP. Kalian sudah tidak asing. Sejak mulai SMP, SMA, atau bahkan sudah masuk perguruan tinggi pasti kalian paham tentang RPP. Yuk kita bahas, kita ulas. Apa itu RPP? Berdasarkan RPP 2009, berdasarkan PP 19 tahun 2005 pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
Rencana dilaksanakan pembelajaran atau disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam standar isi dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup kompetensi dasar yang terdiri atas suatu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Itu RPP. Kita lanjut ke bab 5. Indikator yang kelima adalah indikator dalam mengembangkan KTSP. Jadi pengembangannya KTSP juga ada, bukan hanya KTSP saja, pasti ada pengembangannya. Yang pertama, yang kita jabarkan yuk. Indikator merupakan penandaan pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, suatu pendidik, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan yang pertama, 1. Tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran serta didik dan sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan daerah. Fungsi indikator, ada beberapa fungsi indikator. Yang pertama adalah untuk pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, untuk pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Yang keempat adalah pedoman dalam merencanakan dan melakukan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah bab selanjutnya. Materi pembelajaran. Nih, materi pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran serta keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instrumen materialis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai serta peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Lanjut ke bab selanjutnya. Ini sangat banyak materinya, jadi saya potong-potong inti-intinya saja. Yang selanjutnya adalah pengembangan bahan ajar guru atau yang lain guna menghasilkan tamatan yang mempunyai kemampuan sesuai standar kompetensi lulusan. Diperlukan pengembangan pembelajaran untuk setiap kompetensi secara sistematis, terpadu, dan tuntas. Pada pendidik menengah umum, di samping buku-buku teks juga dikenalkan adanya lembar-lembar pembelajaran dengan nama yang bermacam-macam, antara lain lembar tugas, lembar kerja, lembar informasi, dan bahan ajar lainnya, baik cetak maupun non-cetak. Semua bahan yang digunakan untuk mendukung proses belajar itu disebut sebagai bahan ajar. Seperti itu. Jadi kalian sudah paham tentang pengembangan bahan ajar. Yang selanjutnya adalah pengembangan muatan lokal. Ini yang agak bingung untuk dicerna kata-katanya. Yuk kita bahas. Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah.
termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada substansi. Mata pelajaran muatan lokal itu ditentukan oleh satuan pendidik dan tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum terdiri pada standar isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidik. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidik yang tidak terpusat sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidik di masing-masing daerah lebih meningkatkan relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Yuk lanjut ke bab 9. Bab 9 ada pembelajaran pengayaan. Pembelajaran pengayaan menurut Standar Nasional Pendidik. Standar Nasional Pendidik bertujuan menjamin mutu pendidik nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, peraturan pemerintah memberlakukan pada nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik menetapkan 8 standar yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pendidik. Ke-8 standar dimaksud meliputi standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kerja, yang kelima standar sarana prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan ke-8 standar penilaian pendidik. Dalam rangka mencapai tujuan pendidik nasional tersebut, kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran diterapkan dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan. Standar isi atau SI memuat standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Itu seperti itu ya. Lanjut ke bab 10. Bab 10 adalah model-model pembelajaran yang efektif. Ada prinsip-prinsipnya. Model-model pembelajaran itu banyak modelnya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, prinsip kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang pertama, berpusat pada siswa, melakukan belajar dengan mengembangkan kemampuan sosial. Yang selanjutnya, mengembangkan keinginan, pengetahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran. Dalam setiap model terdapat beberapa strategi yang digunakan menurut arti secara leksikal adalah rencana atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, strategi mengacu kepada pendekatan yang harus dipakai oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strateginya yaitu strategi langsung, strategi tidak langsung, strategi interaktif, strategi melalui pengalaman, strategi melalui mandiri. Jenis-jenis model-model pembelajaran yang efektif. Yang pertama adalah samples non samples. Maksudnya adalah dari kasus atau gambar yang relevan dengan standar kompetensi KD. Yang kedua, pistur dan pistur, foto dan foto. Yang ketiga adalah number heads together atau kepala bernomor, Spitkagen 1995. Yang keempat, komparatif script, metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan, mengikhtisarkan bagaimana bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Yaitu yang selanjutnya adalah masih banyak ya, bab 11. Media pembelajaran. Pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional. Karena itu diperlukan kemampuan dan kewenangan
Kemampuan itu dapat dilihat pada kesanggupan menjalankan perannya sebagai guru, pengajar atau pembimbing atau administrator dan sebagai pembina ilmu. Salah satu segi dari kemampuan itu ialah sejauh manakah ia menguasai metodologi media pendidik di sekolah untuk kepentingan anak didiknya, sehingga memungkinkan perkembangan mereka secara optimal sesuai dengan tujuan pendidik. Yang selanjutnya adalah bab 12. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, makannya yang teratur. Simak baik-baik video ini. Sebentar lagi masih banyak pengetahuannya. Ya, selanjutnya adalah 12, bagian 12. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pasti sudah tahu KKM. Minimalnya nilainya segitu yang ditargetkan oleh guru. Yuk kita bahas. Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan di mana dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM harus diterapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besar jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. Acuan kriteria tidak diubah secara serta-merta karena hasil empirik penilaian pada acuan norma, kurva norma, sering digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata memuaskan. Nilai akhir yang dikoferensi dari kurva normal untuk mendapatkan jumlah peserta didik yang melebihi nilai 6,0 sesuai proposal kurva. Itu yang selanjutnya. Oh, ternyata sudah habis kawan-kawan. Kita sudah membahas semuanya dari bab 1, dari bab 2 tentang perencanaan pembelajaran. Pasti sudah paham. Yang pertama tadi apa? Makanya model pembelajaran, silabus, KKM, KTSB, dan masih banyak lagi kawan-kawan. Dan sekian itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kesalahan bicara atau yang lainnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Ahmad Darmawan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Pukuh Setia Hasmara, yang sudah membimbing saya dari awal hingga akhir. Saya berterima kasih atas ilmunya yang Bapak berikan kepada saya. Dan saya berbicara atau berpesan kepada kalian semua untuk bagi penonton-penonton yang setia dari saya, jaga kesehatan, terapkan 3M, memakai masker, jaraknya harus 1 meter ya, minim. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Jangan keluar kalau tidak ada yang penting. Ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.